إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini alhamdulillah di tahun baru Islam ini, di bulan Muharram awalan tahun baru Islam, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyam kehidupan kita. Kehidupan yang boleh jadi tinggal sisa-sisa yang akan kita lewati. Karena sesungguhnya waktu yang kita belanjakan di dunia ini boleh jadi sebagian besar sudah lebih panjang dibandingkan sisa waktu yang masih tersisa. Kalau saya pada hari ini sudah umur 50 tahun lebih, 53 tahun, maka tidak mungkin bahwa secara logika manusia akan menemui ajal lebih dari 100 tahun. Mayoritas umatnya Rasulullah SAW akan berumur sekitar 60, 70, 80. Sehingga sangat wajar ketika kita sebagai manusia memasuki umur 40, memasuki umur di mana saat itu maka sisa waktu kehidupan kita adalah sisa waktu yang lebih banyak dipastikan akan lebih sedikit pada waktu yang kita lewati. Oleh karena itu akan sangat rugilah kita sebagai manusia ketika kita menyadari bahwa ketika sisa umur kita sudah lebih pendek daripada waktu yang kita lalui, kemudian kita tidak menggunakan waktu-waktu sisa ini untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menggunakan waktu kita menjadi lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Oleh karena itu, kesyukuran kita sudah selayaknya kemudian kita wujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita kemudian nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang husnul khatimah, dengan membawa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonggak sejarah tahun baru Hijriah ini menarik bagi kita semua para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadi sebuah awalan tonggak sejarah baru akan dakwah dan peradaban Islam, sehingga kita bisa mengenyam, merasakan kenikmatan iman Islam ini. Salah satu tonggak diawali dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pada periode Mekah, maka Rasulullah dan para sahabat dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan akidah, akan kekuatan makrifat, akan kekuatan cintanya kepada Allah Subhanahu dan para sahabat. Sehingga Rasulullah dan para sahabat sudah sangat kuat punya modal. Modal apa itu? Adalah modal ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, karena ditempa dengan perjuangan yang terus-menerus, siksaan demi siksaan terjadi. Maka setiap komunitas, setiap umat, setiap kelompok ketika dia mampu bertahan dalam sebuah tekanan-tekanan,
maka biasanya dia akan menimbulkan satu kekuatan solidaritas, kekuatan ukhuwah yang luar biasa. Tetapi di masa Rasulullah dan para sahabat tidak sekedar kekuatan soliditas dunia, tetapi kekuatan soliditas yang ditopang akan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa memiliki al-Islam yang luar biasa di hati para sahabat. Inilah modal awal yang dibawa Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Sehingga kalau kita lihat, maka kebersamaan, keadilan, saling menghargai, nilai-nilai ini dibawa oleh Rasulullah ke Madinah. Kalau kita melihat kemudian itu pun dipraktekkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat kepada semua umat masyarakat yang ada di Madinah, yang dikatakan waktu itu masyarakatnya ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang musyrik, ada yang muslim. Tetapi dengan kekuatan itulah, karena Rasulullah merasakan betapa tekanan-tekanan itu menimbulkan sebuah ketidakbebasan, menimbulkan ketidakdemokratisan, menimbulkan ketidakmudahan untuk melakukan dakwah. Maka ketika Rasulullah sampai di Madinah, awalan yang dibangun kecuali ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan kemudian menyatukan umat masyarakat di situ dengan sebuah value, nilai-nilai yang kemudian diyakini bahwa nilai itu tidak saling bertentangan. Masalah keadilan, masalah kejujuran, masalah menghargai orang lain, ini luar biasa. Sehingga kalau kita mengaca pada hal tersebut, termasuk juga kita mengaca kepada bangsa kita, maka kita akan mendapati sungguhnya luar biasa, kita juga sudah dibekali. Kuntowijoyo dalam sebuah bukunya itu memberikan periodisasi terkait dengan gerakan dakwah Islam di Indonesia. Yang terakhir adalah periode 90 up yang dikatakan sebagai sebuah periode keberanian dan keterbukaan. Itu dimulai. Tapi sebelum-sebelumnya tekanan-tekanan terjadi, akan dakwah harus izin dan yang lain-lain. Ini luar biasa, tekanan-tekanan. Tetapi di periode keberanian dan keterbukaan itu pun kita lalui. Dan itu dituliskan dalam bukunya Pemikiran Kuntowijoyo almarhum itu, termasuk masjid ini dibangun di era-era tahun 94-95, di mana kampus juga mulai bangkit keislamannya. Pak B.J. Habibie, Prof. Ikhlasul Amal, yang sekarang beliau hadir sebagai salah satu rektor waktu itu, merintis sebuah masjid kampus yang kita gunakan sampai saat ini. Itu sebuah tanda bahwa keberanian dan keterbukaan itu kemudian terjadi. Syaratnya adalah kemudian merasa ada keadilan, demokratis dan humanisme itu berjalan seiringan. Karena disitulah kemudian Islam akan dibenturkan dengan banyak isme-isme yang lain, tetapi Islam tidak pernah akan menjadi inferior dimanapun dia berada, di tempat apapun, di waktu apapun, dalam budaya apapun. Islam akan selalu menjadi superior dan Islam akan selalu memberikan warna di mana dia kemudian menempati, tinggal dan didakwahkan. Kita tidak pernah bisa membawa budaya Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Sulawesi, Sulawesi ke Jawa. Tapi kita bisa membawa nilai Islam, budaya Islam ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Jepang, ke Korea, di semua wilayah, di semua etnik, di semua suku bangsa, maka Islam selalu akan diterima. Karena karakter Islam selalu dia akan mewarnai dan tidak diwarnai. Gitu. Akan terjadi akulturasi kebaikan-kebaikan, dan inilah esensi dari sebuah gerakan dakwah adalah mampu mengislamkan dimanapun ia berada. Oleh karena itu jamaah sekalian, setelah kekuatan akidah itu dimiliki, kekuatan persaudaraan dimiliki, kuwatul akidah dimiliki, kuwatul ukhuwah dimiliki, maka ketiga adalah kuwatul mal. Kekuatan ekonomi, kebangkitan ekonomi umat, kebangkitan sendi-sendi usaha, kekayaan negara, banyak pelaku-pelaku muslim yang sadar tentang keislamannya kemudian menguasai ekonomi sebagai modal agar kita tidak merasa inferior.
Karena itu juga penting gitu ya, quwwatul amal gitu. Dan kalau kita kemudian renungan bersama-sama, ada 4 hal di periode Madinah itu, karakter-karakter kita sebagai seorang Muslim yang sejati itu harus kita miliki. Jadi kalau kita ingin menjadi khairuh ummah, gitu kan, umat Islam itu adalah umat yang terbaik ya, khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, syaratnya maka kita termasuk manusia umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Landasannya itu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya yang kemudian mendapatkan predikat menjadi umat yang terbaik itu memiliki karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka yang bisa kita renungkan bersama-sama. Penilaian Allah Subhanahu wa taala atas khairu ummah tidak didasarkan pada nilai-nilai material semata, keberhasilan duniawi seperti penaklukan kota atau pengumpulan ghanimah yang melimpah ruah, tetapi karena keberhasilan materi itu hanya merupakan sebuah natijah atau hasil dari kondisi mental spiritual yang unik, hasil tempaan murabi teladan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat generasi Muslim itu dijuluki sebagai al-jilul Qur'ani al-farid ya, generasi Qur'ani yang unik ya. Jadi julukan tersebut sangat tepat karena kehidupan individu pada waktu itu, kehidupan keluarga atau usroh dan masyarakat mujtama mendasarkan kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini tidaklah tepat menilai keberhasilan sebuah gerakan dakwah, upaya-upaya dakwah termasuk di negara kita itu hanya berdasarkan keberhasilan yang bersifat materi, tanpa melihat bahwa value yang dibawa itu tersebar. Kalau keberhasilan kita hanya sekedar keduniaan, jabatan, kedudukan, harta benda, maka itu akan menjadi nisbi dan sangat relatif. Tetapi penurunan nilai-nilai ilahiyah dan kecintaan kepada Al-Quran dan nilai-nilai Al-Islam ini semoga akan kemudian terturun kepada generasi kita dan selanjutnya. Maka kalau kita lihat ada 4 ciri utama gitu ya. Ada beberapa karakteristik generasi sahabat yang merupakan tonggak khairu ummah. Yang pertama adalah jujur dan setia akan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati janjinya kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu dan mereka tidak merubah janjinya sedikit pun. Ayat ini turun sehubungan dengan sahabat Anas bin Nadir. Anas bin Malik menuturkan, pamanku Anas bin Nadir tidak turut serta dalam perang Badar. Oleh karena itu dia merasa sangat menyesal dan kemudian berkata, aku tidak turut serta dalam pertempuran pertama yang diikuti Rasulullah. Kalau Allah menakdirkan aku mengikuti pertempuran bersama Rasulullah di kemudian hari, niscaya Allah akan menyaksikan apa yang akan aku perbuat. Maka janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ditetapkan di dalam hati para sahabat, termasuk juga kepada Anas bin Nadir. Maka ketika tiba perang Uhud, Sa'ad bin Mu'adz menghampirinya lalu berkata, wahai Abu Umair, Anas bin Nadir hendak kemana engkau? Ia menjawab, alangkah nikmatnya bau harum angin surga, aku menciumnya ada di balik bukit Uhud itu. Lalu ia bertempur sampai syahid, pada tubuhnya diketemukan lebih dari 80 luka tusukan tombak dan panah gitu. Lalu turunlah ayat tersebut ya. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah.
Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu, dan mereka tidak merubah janjinya sedikit pun. Ini kekuatan yang luar biasa para sahabat gitu ya. Kalau kemudian kita mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita kemudian teguh, kuat, ini luar biasa. Teguh kita, kuat kita karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cirinya adalah tegar dan tak gampang menyerah. Karakteristik lain adalah ketegaran mereka dalam memegang prinsip dan tidak gampang menyerah terhadap rintangan, godaan dan ujian betapapun beratnya. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang soleh itu. Mereka tidak lemah dalam menghadapi apa yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak gampang menyerah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Ali Imran ayat 14. Tidak sulit mencari contoh keteguhan generasi sahabat, karena seluruh kehidupan mereka syarat dengan kisah-kisah perjuangan yang diwarnai dengan keberanian, pengorbanan dan ketegaran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud umpamanya seorang sahabat yang berpawaan krempeng gitu ya. Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya kecil, krempeng, tetapi ketika kemudian diejek gitu ya oleh para sahabat yang lain, Rasulullah mengatakan seandainya amal Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang dibandingkan gunung Uhud itu, maka masih lebih besar gitu ya pahalanya Abdullah bin Mas'ud itu. Kalian menertawakan karena dia kurus. Demi Allah, kalau kedua betisnya itu ditimbang niscaya akan lebih berat dari gunung Uhud. Ceritanya Abdullah bin Mas'ud itu pada saat di Mekah gitu ya, dibekali dengan kekuatan akidah, dia berdiri lantang di antara orang-orang kafir Quraisy itu meneriakkan surat Ar-Rahman dan membacakan itu, beliau berdiri. Dan kemudian pada saat yang bersamaan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, zaman dulu kan orang-orang yang kuat ya, karena mereka pembesar, orang-orang yang berpengaruh, maka Abdullah bin Mas'ud itu dipukuli sampai kemudian berlumuran darah. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud kembali kepada para sahabatnya bertanya, ada apa hai Abdullah bin Mas'ud? Sungguhnya aku telah membacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka dan kemudian mereka memukuli saya. Seandainya engkau menghendaki, saya akan lakukan ini sekali lagi ya. Artinya tidak ada rasa gentar yang ada di dalam diri jiwa sahabat. Kemudian yang ketiga, tidak tergiur dengan kesenangan dunia. Kalau kita lihat di era sekarang itu, hubud dunia wa karahiyatul maut itu jauh lebih menonjol ya. Kecintaan kepada dunia, baik itu dalam jabatan, baik itu dalam kekayaan, baik itu di dalam popularitas, itu sangat luar biasa menghantui kita. Yang anak muda dihantui dengan bagaimana agar dia bisa tenar lewat media-media sosial. Yang orang-orang yang sudah berumur tetap berusaha untuk mempertahankan kedudukannya karena kecintaannya akan dunia. Orang-orang yang kemudian punya jabatan maka berlomba-lomba saat ini untuk mempertahankan jabatannya. Seakan-akan jabatan itu menjadi sesuatu yang akan bermanfaat kelak di yaumul kiamah tanpa dipandang keuntungan dan kerugiannya. Maka kalau kita melihat situasi ini betul-betul terjadi. Tapi para sahabat tidak. Para sahabat adalah orang-orang yang mereka tidak tergiur kepada dunia, yaitu orang-orang yang berdagang dan berusaha bisnis, tetapi tidak membuat mereka lalai dari zikrullah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Mereka tetap dalam kacamata berusaha di dunia untuk mendapatkan
apa-apa yang ada di dunia, tetapi mereka kemudian tidak mencintai dunia itu dengan hatinya. Maka doa sahabat Umar itu selalu berdoa, ya Allah letakkanlah dunia ini dalam genggaman tangan hamba, jangan engkau letakkan dunia ini dalam genggaman kolbu hamba. Artinya tangan adalah digunakan untuk berusaha, bekerja dengan sekuat tenaga, tetapi hatinya tidak terpengaruh. Beda dengan era sekarang, kalau kita tidak mampu selalu memperbaiki diri kita, mengasah hati kita, maka kecintaan dunia itu luar biasa, gitu ya. Dimanapun berada itu, gitu ya, dimanapun berada, godaan-godaan itu selalu terjadi. Apalagi di era sekarang ini yang luar biasa, ibaratnya kekuatan jabatan sama dengan kekuatan kekayaan, bisa menggerakkan apa saja, gitu ya. Ini yang terjadi, yang kemudian banyak menipu kebanyakan dari kita. Maka semoga Allah menjaga kita ya, untuk selalu istiqomah gitu. Artinya kalau punya jabatan, semoga jabatan yang menolong gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah yang kita berusaha untuk membersihkan diri itu. Hubut tatohur itu. Artinya kita selalu berusaha untuk mengoreksi diri kita, hati kita. Segala sifat istimewa yang ada pada sahabat itu tidak membuat mereka kemudian merasa bangga dan suci diri. Bahkan sifat-sifat itu membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Oleh karena itu mereka senantiasa melakukan proses tatohur, pensucian diri. Karena sebagai manusia mereka kerap melakukan kekilafan dan kekeliruan. Allah sungguh sangat mencintai orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Pada dasarnya tidak ada manusia yang tohir, yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa kecuali para maksum. Firman Allah tentang sifat ini pada mereka adalah fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi rijalu yuhibbu. Di dalamnya, yang dimaksud di dalamnya ada di masjid-masjid yang dibangun atas dasar takwa itu, ada orang-orang rijalu yuhibbuna ayatatahharu, yang mencintai untuk membersihkan diri, yang cinta untuk membersihkan diri, muhasabah gitu. Dan Allah mencintai wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Modal kekuatan itu, karakter-karakter Islami ini dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat di Madinah, sehingga dalam kondisi keterbukaan seperti sekarang ini dan kondisi kita yang tidak merasa inferior, itu sudah kita miliki pula sebenarnya sejak bangkitnya nilai-nilai keberanian dan keterbukaan itu. Tapi sangat sayang kalau itu tidak kemudian ikuti dengan sebuah upaya-upaya terus-menerus agar kita kemudian mampu membumikan al-Islam ini di negara kita dengan apa tadi itu ya, ciri-ciri ya, keterbukaan, lapang dada, dan berani untuk berdakwah dimanapun kita berada. Jangan kita seperti orang-orang yang kemudian kerdil ketika Allah sudah memberikan kekuatan, kita malah jadi kerdil. Jadi pejabat kita harus salam 5 agama. Itu namanya sifat kerdil. Semoga itu akan dihilangkan dari kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala selama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai-nilai itu kita sampaikan kepada seluruh umat kita agar kita kemudian istiqomah dalam mendakwahkan al-Islam ini menjadi agama yang kemudian betul-betul dicintai di masyarakatnya. Kemudian kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang selalu dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kembali saya ingatkan kepada pribadi saya dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita selalu berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masuki sebuah era keterbukaan, kita masuki sebuah era demokratisasi yang artinya ini bagi kita adalah kesempatan untuk membumikan nilai-nilai al-Islam dimanapun kita berada, dalam bidang apapun kita berada, dan dalam kondisi apapun kita berusaha agar membawa nilai-nilai ini sebagai sebuah upaya kita agar Allah semakin mencintai kita dan agar semakin lama kita semakin menggunakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pedoman kita, pedoman kehidupan pribadi, pedoman kehidupan masyarakat, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sungguhnya nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebesaran al-Islam, rahmat al-Islam. Kita harus merasa bahwa kita merahmati segalanya. Kita akan membuka kesempatan itu agar semua orang kemudian masuk Islam. Sebagaimana di Madinah akhirnya semua masuk Islam, di Mekah akhirnya semua masuk Islam. Karena apa? Karena kita terbuka dan kita mau menyampaikan apa-apa yang dalam Islam itu tanpa merasa kita inferior, tanpa kita merasa takut, tanpa kita merasa kemudian tidak berani, tidak. Karena semata-mata itu modal kita adalah bagaimana agar Allah mencintai kita semua. Demikian yang saya sampaikan sebagai pengingat kepada pribadi saya dan kepada jamaah sekalian. Semoga kita dan masa depan kita, bangsa kita akan semakin baik, semakin maju, dan semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalagna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul